pastikan masing-masing kita itu terdata di PPK nanti itu. Jangan sampai ini menjadi alasan bahwa kita dianggap lalai atau dianggap mengundurkan diri. Kepada sahabat TPP sekalian, PDPLD Kabupaten Merangin, mohon perhatian. Hari ini kita mulai Zoom terkait SPK kontrak baru kita ini. Karena PPK-nya baru di Jakarta dan semua perangkat baru, tentu banyak hal yang harus dilengkapi. Belum lagi persyaratan, lampiran, dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan. Terkait tanya jawab, itu nanti kita sediakan waktunya, bukan sekarang. Yang sekarang kan kami sudah meminta untuk mempelajari, karena kita di provinsi pun udah Zoom, udah ada kesepakatan. Nanti ini waktunya berbatas, itu sampai tanggal minimal paling lambat itu Senin atau Selasa, Pak? Tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25 itu sudah harus diupload dan dikirim yang seperti itu, dan tidak boleh gagal, hanya sekali upload gitu. Hanya sekali, dan kalau gagal ya gagal lah berarti tidak masuk data kita. Jadi mohon kita perhatian dulu, fokus dulu. Nanti ada waktu ya kita sambung lagi gitu loh. Fokus dulu dengan Zoom kita ini, seperti yang akan diterangkan oleh Pak Tagor, Pak Herwansyah, dan Pak Gusti Warman, dan Pak Yuda Pohan, dan Pak Holis nanti. Ya apabila ada kurang lengkap ya kan. Namun untuk membawa acara dan lain saya serahkan kepada Pak Gusti Warman. Saya berharap sampai besok kawan-kawan berada di area full sinyal itu loh. Karena kita kan belum mengupload dan lain-lain. Dan itu tidak bisa memakai HP. Memang harus di printing, ya kan? Tidak boleh lagi namanya untuk Zoom di via HP, itu laporan tidak bisa lagi. Memang harus di scan, benar-benar di scan. Tentu syarat-syarat ini yang seperti yang kawan-kawan baca harus lengkapi loh. Harus lengkapi dan harus lengkap untuk dikirim ke PPK. Jangan sampai hal-hal kecil nanti yang akan membuat kita terhambat. Untuk selanjutnya, untuk permasalahan lain, nanti akan dijelaskan detail bagaimana prosesnya yang harus kita sampaikan gitu loh. Yang dikontrak adalah yang keluar kemarin ya, yang di PK 2025. Yang belum itu kan masih diusahakan untuk diajukan ke pusat gitu loh. Nah, ya masih Korprop dan lain-lain masih berusaha untuk ini dapat ditindaklanjuti dan dapat diakomodir. Nah, tapi yang jelas Pak Gusti Warman tadi sudah mengirimkan berkas-berkas yang harus perlu kita siapkan. Nampaknya kita juga butuh beberapa materai. Jadi tidak bisa lagi dompet zong, ya minimal kalau bon-bon di toko, bon materai lah bisa, udah kira-kira seperti itu. Jadi ditunda dulu merokoknya. Ya kan, yang penting materai itu terbeli dan ini data bisa terkirim, bisa selamat dikirim. Pastikan masing-masing kita itu terdata di PPK nanti itu. Jangan sampai ini menjadi alasan bahwa kita dianggap lalai atau dianggap mengundurkan diri. Padahal kita sudah berbuat yang terbaik. Udah cepat kilat. Makanya kami bilang kemarin, tolong aktifkan HP dan ini adalah hitungan jam dan lain-lain. Tanggal 25 itu jangan kita berpikir tanggal 25 itu adalah tanggal 25 tanggal paling lambat. Kalau lewat dari tanggal itu kita dianggap mengundurkan diri. Nah, itu aja intinya. Jadi kami berharap kawan-kawan sekalian fokus kita ikut ini.
Tanya jawab nanti kita berikan ruang, kalau perlu diketik aja, diketik nanti dikirim melalui WA aja. Biar nanti bisa kita rangkum dan lain-lain itu ya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Rakor ini kami anggap sangat penting karena ini terkait dengan masa depan kita di pemberdayaan juga dan lain-lain. Intinya juga masa depan gaji kita nih, bayar apa tidak ke depannya. Ini perlu juga dapat kejelasan nanti. Mungkin seperti itu yang pembukaan ini saya sampaikan. Eh, untuk pertama kali silakan Pak Gusti Warman untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan kami harap kawan-kawan menyimak dulu gitu loh. Menyimak dulu itu mencatat dan memahami apa isi yang disampaikan. Mungkin begitu, lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kawan-kawan untuk hadir. Acara kita ini, Zoom kita ini memang dibuat mendadak karena memang putaran waktu seperti disampaikan oleh Bang Iwan tadi kan cepat nih. Apalagi terkait dengan kontrak atau SPK. Jadi nanti alurnya selesai SPK baru kemudian urusan gaji yang akan diurus oleh PPK. Jadi diupload semua, setelah diupload nanti dia akan dipelajari. Setelah itu baru kemudian dihitung mana yang akan dikeluarkan gajinya dan mana yang tidak akan dikeluarkan gajinya. Kira-kira begitu. Gitu ya. Dan waktu kita ada panjang, waktu kita sampai tanggal 25. Tanggal 25 pukul 23.59. Nah, 23.59 itu kalau lewat dari situ maka kemudian link ditutup. Matiin. Siapa nih? Mak. Matikan apanya, Mak? Matikan itunya, Be. Matikan volume Mama. Volume laptop. Waktu kita cuman sampai tanggal 25, 23, 5, 10, 9. Artinya di tanggal 23 jam 00 barang ini tutup. Nah, itu yang memang perlu kita perhatikan di kawan-kawan. Terus dalam menguploadnya itu juga diperhatikan. Diperhatikan menguploadnya. Ini siapa nih? Bentar. Streaming, minta maaf. Jadi nanti di saat upload diperhatikan mana yang itu pernyataan, mana yang itu SPK, mana yang itu adendum. Jadi tolong diperhatikan jangan salah isi. Salah upload, kawan-kawan, jadi tidak dikontak, tidak dilanjutin. SPK-nya dianggap gagal. Jadi ini mohon diperhatikan serius ya, sehingga kemudian upaya-upaya pembersihan TPP yang sedang berjalan hari ini juga tidak banyak yang kena korban. Insya Allah pada periode yang sekarang ini ada beberapa lagi yang akan terbuang dari TPP. Insya Allah, tapi tidak tahu juga terkait dengan yang pernah nyalek. Nah, saya kan nyalek nih, ya kan? Nah, itu insya Allah itu akan apa nantinya. Kedua terus kemudian apa yang kita upload kayak yang kita upload itu satu SPK, kedua adendum, ketiga pernyataan ini ada 4 file nanti. Jadi
Kalau boleh saya izin share screen gitu ya. Saya izin share screen. Ini baik. Bentar. Kalau saya boleh share screen. Oh, lambat. Sorry, agak teknis nih laptop. Udah mau di-share ya? What happened? What problem? Kalau boleh saya izin share. Selain adendum, ada juga kemudian surat pernyataan. Surat pernyataan ini ada 4. 1. Surat pernyataan tidak memiliki pekerjaan lain bersumber dari keuangan negara. Kedua, surat pernyataan tidak lulus sebagai CPNS. Ketiga, surat TPP tidak melanggar hukum, kode etik, hukum dan kode etik. Keempat, tidak melanggar undang-undang pemilu. Nah, saya yakin di semua kawan-kawan tidak ada yang melanggar undang-undang pemilu kecuali saya nantinya. Ya. Nah, ini yang perlu kawan-kawan pastikan bahwa menguploadnya jangan salah tempat. Nanti di link. Bagian SPK, SPK. Ya. Bagian SPK, SPK. Bagian dia adendum, adendum. Nah, tentunya penamaan yang penting. Penamaan yang kawan-kawan penting untuk pastikan jangan salah menamo. Jadi nanti format namo kalau dia SPK silakan ditulis SPK PD kalau dia PD, PLD kalau dia PLD, terus underscore Merangin atau Jambi saja, saya Jambi ya. Jadi kita gabungan Jambi B, SPK PD underscore PD terus kemudian underscore Jambi. Ya. Terus kemudian untuk adendum filenya bikin baik SPK ADD. SPK dari underscore ADD nama PD-nya atau PLD-nya, terus kemudian PD underscore PD, terus kemudian di bawahnya underscore Jambi. Jadi poinnya adalah yang pertama-tama itu dibikin judul apanya, judul file. Jadi kalau misalnya SPK, judul filenya di awal SPK. Terus kemudian judul kalau misalnya dia adendum, maka kemudian dikasih nama SPK ADD. Jadi kawan-kawan menjadi lebih mudah. Nah, begitu juga untuk yang pernyataan. Nah, untuk yang pernyataan kita ambil yang pertamanya, Be. Ya kan? SPM, misalnya untuk pekerjaan lain ya. Tidak memiliki pekerjaan lain. Cukup bikin SP TMPL. Ya. SP TMPL. Surat pernyataan tidak memiliki pekerjaan lain underscore nama TPP underscore PLD misalnya atau PD garis bawah lagi underscore lagi baru kemudian Jambi. Kira-kira begitu ya.
Begitu juga untuk surat pernyataan tidak lulus sebagai CPNS. Jadi judul suratnya SP TL CPNS atau PPK, terserah lah gitu ya. Terus kemudian baru nama, posisi, dan Jambi. Begitu juga untuk selanjutnya. Untuk tidak melanggar hukum. Maka judul suratnya SP TMH garis bawah nama PD atau PLD garis underscore posisi PD atau PLD terus kemudian baru underscore Jambi. Begitu juga ya Po, yang satunya lagi yang terkait dengan tidak melanggar undang-undang. Ini untuk memudahkan kita agar kemudian nanti dalam pengisian memasukkan sesuai dengan data itu yang diminta itu tidak terjadi kesalahan. Kita mencoba juga meminimalisir kesalahan. Ada kemungkinan besar salah tempat itu nanti tidak dikontrak. Ah, kira-kira begitu. Jadi memang kawan-kawan perlu perhatikan ini. Jangan pula nanti kita salah. Mana dia? Data terser ya? Ada ya? Jangan nanti kita salah tempat, akhirnya kawan-kawan tidak dikontrak. Ini tolong diperhatikan. Kalau nak dicatat, tolong dicatat. Ya, tolong dicatat. Itu satu hal. Waktu kita penginputan di tanggal 25 paling terakhir jam 23.59. Ya. Itu tolong diperhatikan. Terus kemudian dari situ seperti apa nih cara kita pengisian terkait dengan pengisian ada petunjuk pengisian yang sudah saya share. Nah, ini yang perlu kita harus dipahami ya. Mana lagi tadi? Mana ya? Ada dia. Ini. Tampil tak? Tampil ya. Kita buka di keputusan menteri. Ya, APM provinsi. Muncul nggak, Pak? Muncul ya? Petunjuk pengisian SPK. Kita masuk ke petunjuk. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan itu di poin ini dan poin ini dulu. Isian SPK dan adendum yang ditulis tangan. Nanti, mana bagian yang ada yang ditulis tangan nih. Nah, yang mana yang ditulis tangan? Kakek kita buka sama-sama ya. Terus kemudian untuk pernyataan diketik dengan komputer. Jadi untuk yang pernyataan silakan kawan-kawan ngetik di komputer. Tapi untuk oleh kawan-kawan, oleh kita semua. Nah, bagaimana keterangan pengisian? Keterangan pengisian itu seperti yang kawan-kawan tengok yang ada di dalam bentuk Wood ya. Wood untuk nomor SPK, untuk SPK yang perlu diisi adalah SK dan nomor urut. Nah, nomor SK ini nomor yang mana? Nomor SK ini nomor penetapan kita kemarin. SK kita kemarin tuh yang dikeluar di bulan Januari akhir kalau tidak salah. Saya juga sudah kirim itu di dalam grup. Tapi memang dia di bawah surat itu ternyata dia tidak apa. Kan harusnya dia di SK nomor 34. Ya, nomor SK-nya 34. Terus nomor urutnya, kawan-kawan berada di urut berapa? Silakan dicek di situ. Kalau saya kan urutan saya 28. Jadi saya akan isi di sini 28.
Terus kemudian TA provinsi, terus kemudian ini posisi di sini, ini yang diisi dengan posisi yang TA, apa garis miring TPP, itu isi kalau misalnya PD ya isi PD. Cukup PD saja, tidak pendamping desa, singkatan. Begitu juga PLD. Cukup PLD saja, tidak singkatan. Terus kemudian garis miring PMMTDT PPK 7. Garis miring bulan 1, garis miring 2025. Nah, kita berada di PPK 7 ya. Untuk SPK saya ingatin lagi berada di PPK 7. Tolong dicatat, jangan tak dicatat, agak bingung lah, salah pula. Terus kemudian 1 Romawi ini bulan 1 maksudnya. Ya, 1 Romawi ini bulan 1 maksudnya. Itu untuk yang SPK. Nah, bagaimana untuk yang adendum? Ini kode. Jadi saya ulangi lagi, jadi nomor SK untuk apa SPK, nomor SK kita ada di 34, nomor urut silakan kawan-kawan lihat sendiri. Terus kemudian kode provinsi kita 15. Ya. Terus kemudian garis miring itu dibikin PD atau PLD, garis miring P3M DDDT, garis miring PPK 7 2025. Ya. Nah, bagaimana untuk yang SK adendum? Nah, SK adendum itu tetap di pangkal nomor. Nanti detail akan kita buka satu persatu untuk adendum dan apanya, tapi ini lebih kepada cara pengisian. Nah, bagaimana kemudian untuk SK untuk adendum? Adendum itu satu nomor 3, berapa tadi 34, kemudian nomor urut, nanti garis miring ditulis ADD huruf besar. ADD huruf besar, baru kode provinsi dan selanjutnya. Nah, PPK-nya PPK 5. Nah, untuk terkait PPK dan SK PPK, saya tadi sudah share di dalam grup, kalau tidak salah ada ya. Saya share dalam grup, ada 2 SK, satu yang tahun 2024, satu 2025. Nah, 2024 untuk SPK kita gunakan PPK itu. Yang untuk 2025 itu kita gunakan untuk adendum. Ya. Mungkin itu. Hah? Adendum ya. Oke ya. Mungkin biar lebih enak, lebih mudah, kita coba nengok di SK bagaimana ngisi SK-nya. Jadi saya sebenarnya tadi juga sudah kirim dalam bentuk zip. Silahkan kawan-kawan download, kawan-kawan buka. Itu yang menjadi acuan yang akan kita print nantinya. Ya, itu yang perlu kita print sehingga kemudian nanti ini sudah sangat memudahkan kita. Jadi yang dimaksud yang kosong itu yang mana? Seperti ini. Nih. Mana punya ya? Enggak ada poinnya. Nih. Ini yang kosong nih. Ya kan? Ini nomor urut nih. Kalau kita ngikutin apa? Terus kemudian ini apa nih? Kode provinsi. 15 kode provinsi kita. Terus kemudian ini yang TPP-nya, posisi TPP, P3MD, PPK 7, 1, 2025. Artinya yang tinggal diisi nih. Jadi kita tinggal isi nih. Print ini diisi. Gitu nah. Ini PPK 7 kita namanya Kura Empatik. Tadi sudah saya share SKP PPK-nya. Terus kemudian
baru kita buat namo. Nih, ini kolom ini diisi tulisan tangan. Ya, nggak bisa diketik lah. Ini perintahnya tangan petunjuknya. Jangan nak padek-padek dewek. Kaki padek-padek dewek lah pula. Lah terganggu pula kan. Nah, ini tolong diperhatikan nih. Tolong bagi tim kecamatan, PD-PD atau tim di kecamatan yang hadir hari ini, kalau ada yang tidak hadir, ini juga dikasih di transformasi. Ya, kita akan 2 kali untuk ngulang ini. Terus yang perlu kita perhatikan yang lain yang akan kita isi. Tar, pelan-pelan. Tar. Nih, ya. Ini sudah dibantu diketikkan, tinggal ini lagi nih. Nama kita, tulis tangan. Ya. Nama kita tulis tangan. Nah, ini lampiran. Lampiran ini diperhatikan. Ini lampiran itu ya, nama lampiran itu tetap kalau dia isi data, dia tetap ada nomor nomor surat, nomor SK-nya, SPK, terus kemudian ada tanggalnya. Nah, tanggalnya tanggal 3 ya. Pastikan kita ini tanggal 3 Januari. SPK ini dibuat. Ini kalau di sinilah jelas nih tanggal 3 nih. Ya kan? Nah, jelas tanggal 3. Nah, tinggal kemudian honorarium. Kita isi di honorarium, isi nama, tulis tangan, alamat tulis tangan, posisi ini ketikan sudah tersedia, provinsi tulis tangan, kabupaten tulis tangan, honorarium tulis tangan. Jadi honor dan bantuan biaya operasional itu semua tulis tangan, total tulis tangan. Nah, terkait dengan berapa honor dan berapa bantuan operasional, kita mengacu kepada Ketmen 148 tahun 2023 atau 2024 ya? 2022. Mengacu di situ. Nah, nanti akan kita share kawan-kawan PLD dan PD berapa sih sebenarnya di dalam itu tuh honor dan honorarium dan biaya operasional. Tujuannya biar jangan salah tulis. Hati-hati, jangan salah tulis. Oke, kalau salah tulis lah menderita lagi dan kita meminimalisir kesalahan. Nah, terus kemudian tanda tangan kit pendamping PD atau PLD nanti di sini tulis tangan. Ya, nah, tulis tangan. PPK ini sudah apa? Nah, ini tidak perlu pakai materai. Ya. Nah, terkait dengan SPK yang akan kita upload berdasarkan petunjuk dari Korprov itu hanya satu. Hanya satu dokumen saja. Tidak 2. Nanti di saat PPK datang ke Jambi tanda tangan yang hard copy, baru kemudian kita siapin yang di materai yang ada di PPK-nya. Kan kalau di sini kan cuma ini baru TPP nih, ya kan? Ini TPP-B. Nah, ini yang diupload untuk kebutuhan upload. Tapi dokumen tetap kawan-kawan pegang atau kayak mana teknis lah, dikumpul atau kayak mana lah. Yang penting jangan hilang. Nanti di saat dia akan dikirim ke Jambi, nah dimasuk juga yang ada materai di PPK. Jadi yang sikot materai di PPK, yang sikot di TPP ada 2 rangkap. Ya. Nah, ini kalau saya usul, kalau boleh saya usul biar jangan pening pala pegawai 2 kali. Nah, bagaimana caranya biar jangan pening pala atau pegawai 2 kali? Langsung bela dibikin 2 rangkap. Selesai dikumpulkan melalui Korcam, nanti diserahkan ke TAPM,
Dan itu akan diarsipkan di TAPM ketika akan diminta untuk ditandatangan oleh PPK, baru kemudian dikirim. Nah, cuman kan secara teknis ini ngacau nih, kalau dia dibikin rangkap 2. Ya kan? Ini pandai-pandai kawan lah membuat rangkap 2. Ya kan? Ini menghilangkan di satu rangkap lagi. Ini kan sebenarnya bisa dikompet ini nih, dikonversi ke dalam PDF dalam Word, ya kan? Terus kemudian hilangkan kolom yang ini. Kalau misalnya materinya berada di PPK, sehingga kemudian ini kotak ini tidak mengganggu. Jadi itu saya saran seperti itu kira-kira. Ya. Terus kemudian untuk adendum, ya kita pakai tadi SPK-nya SPK PLD, adendumnya adendum PLD, PD. Ya, tetap sama, tulis tangan ya. Yang pertama itu nomor, langsung masuk nomor ke adendum. Jadi tetap dia SK-nya 34, nomor urut berapa diisi, garis miring adendum, garis miring 15 provinsi ya. Baru kemudian posisi kawan-kawan, apakah di PLD atau PD. Nah, terus kemudian dia menyampaikan atas perubahan surat perintah kerja SPK. SPK apa yang dimaksud itu ya SPK yang pertama tadi yang ditandatangani di tanggal 3. Ya, di tanggal 3 yang pertama tadi. Nomornya sama seperti formatnya kira-kira. Ini nomor urut TPP. Bentar. Ini TPP, nomor urut TPP, ini nomor 15 gitu ya. Nah, terus kemudian untuk KTP nama dan lain-lain ini tulis tangan ya, tulis tangan. Terus kemudian sama materinya yang untuk diupload Siko di sini ya. Tapi saran saya tetap dibikin rangkap 2 dan dikumpulin melalui Korcam sehingga nanti pas tanda tangan aman. Kira-kira begitu ya. Ini tanggalnya tidak katik por sini nih. Heran aku nih. Pada ini Selasa tanggal tulisan 14 Januari. Ya. Ya, terus kemudian lampirannya sama, petunjuk seperti tadi. Yang isi tangan ya. Jumlah tetap sama diisi sampai bawah, jangan lupa jangan atas baik. Terus kemudian namanya tetap dibikin. Nah, terus kemudian ini di tanggal 14 sesuai dengan yang di catatan pertama di sini. Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2025. Ya. Oke, lanjut. Oke, itu. Terus kemudian, jadi ini mana yang di print? Yang di print ini baik, gitu ya. Di print yang kosong-kosong diisi. Terus kemudian nanti di scan. Nah, ini yang perlu kawan-kawan perhatikan. Di saat di scan, scannya tidak bisa scan yang ada tandanya, tanda AE-nya. Jadi kalau yang tadinya biasanya menggunakan scanner yang di HP, kalau dia berbayar dia tidak ada tanda AE. Tidak ada tanda AE. Tapi kalau dia yang gratisan, itu pasti ada tanda AE. Makanya kemudian juga perlu kawan-kawan perhatikan petunjuknya diminta untuk tidak ada tanda AE di bawahnya. Biasa ora. Kalau kita scan itu di sini salah di mana ya? Sini ya. Bagian bawah itu pasti ada tanda AE.
Ya, itu teknis. screenshot lagi sudah terus schedule di screenshot lagi dilahirkan data yang bawah dan nilai JPEG ada tadi. Terus kertas A4 ya. Yang dipakai ini kertas A4, bukannya A3 atau letter. Itu juga perlu kawan perhatikan ya. Ngeprintnya gunakan A4, terus kemudian ditandatangani, ditempel segala macam bla bla bla. Terus kemudian scan, sudah scan baru dikasih nama filenya sesuai dengan yang tadi. Kalau dia SPK underscore nama TPP underscore posisi TPP underscore provinsi atau Jambi, kira begitu. Itu ya. Secara teknis begitu, secara keseluruhan yang perlu kawan-kawan perhatikan, poinnya adalah kita kejar-kejaran waktu, dan untuk memastikan ini terupload semua, diminta di masing-masing kecamatan, ya, diminta pada PD, PLD, menginputnya di tempat yang sama, saling ngawasi, saling teliti sebelum disubmit. Ya, barang ini kalau sudah diupload, sudah gitu nah. Tidak bisa lagi dirubah. Itu petunjuk dari provinsi. Link nanti akan dikirimkan setelah kami mendapatkan kiriman link dari Jambi, dari provinsi. Ya, itu yang perlu kawan-kawan perhatikan ya. Jadi, setelah di-upload, di-screenshot, dikumpulkan sama Korcam. Korcam arsipkan. Sehingga kemudian nanti di saat tertentu yang di-screenshot itu ya, tetaplah yang dikasih ke Korcam itu kan apanya salinannya. Hasil screenshot itu, bukanlah kemudian kawan-kawan tidak megang. Ya, ini kita harus tetap bikin backup data berlapis sehingga kemudian nanti kita juga aman dalam apa? Secara teknis itu ya, kita minta kawan-kawan bikin isinya serempak. Saling teliti dari dokumen yang dibikin oleh kawan-kawan yang lain. Jadi tidak usah hidup individual ya, karena biasanya yang namanya domba kalau lari dari barisan dia akan diterkam oleh serigala, rawan sekali seperti itu ya. Nah, yang pasti sudah di-upload, tapi memang catatannya cari tempat yang sinyal elok. Jadi tidak ada lagi istilah sinyal kami masalah, ada ketemu. Di sini tidak ada proses klarifikasi lagi. Saya ingat lagi sekali kawan-kawan. Tidak ada proses klarifikasi. Lewat. Itu petunjuk dari Koprov. Sehingga kemudian kita semua perlu hati-hati dan jangan nunggu di tanggal 25. Kalau besok ya besok langsung. Ya kan, malam nih print, terus kemudian tulis tangan yang untuk SPK dan addendum, terus kemudian untuk pernyataan ketik. Kalau bisa langsung print gitu kan, besok kumpul. Secara teknis seperti itu. Disarankan seperti itu. Jadi jangan nunggu tanggal 25. Mabuk. Ya, link keluar langsung input. Kapan link keluar? Misalnya link keluar hari ini atau malam nih. Besok langsung input. Jadi jangan sok-sokan, kayak lah mentang-mentang masih ada tanggal 25, jangan ya. Itu terkait dengan pengisian persyaratan kontrak. Silakan kalau ada yang nak ditanya, bertanyalah. Ya, kemudian clear and clean dari awal sehingga kawan-kawan tidak merasa kebingungan.
Silakan, saya buka untuk pertanyaan.